Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ina Zahara, SEMACC, dosen tetap program studi akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dengan fokus utama pada pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun informasi umum mata kuliah sebagai berikut: mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan kode mata kuliah AKT 22319 dengan bobot 3 SKS dan dipelajari pada semester 3. Deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar sistem, siklus bisnis secara umum, teknik dokumentasi, untuk menggambarkan siklus bisnis secara umum, dokumen dan alur informasi, analisis pengendalian internal terkait siklus bisnis, serta audit teknologi informasi. Mata kuliah ini juga mengikuti perkembangan zaman teknologi informasi yang digunakan untuk kegiatan akuntansi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu CPL 2, mahasiswa mampu menerapkan prinsip, teori, dan teknik akuntansi serta teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang kedua, CPL 4, yaitu mahasiswa mampu menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menyusun laporan keuangan serta pengambilan keputusan secara profesional. CPNK, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini juga ada 5, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi serta peranannya dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen utama dalam sistem informasi akuntansi termasuk siklus transaksi dan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dalam suatu organisasi dan merancang alur dokumen serta kontrol internal yang sesuai. Yang keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan perangkat lunak akuntansi atau spreadsheet untuk mengolah data transaksi dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Adapun pokok bahasan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ada 11 bab yang terkait dengan akuntansi masa kini, konsep ya sesuai dengan industri masa kini, yaitu yang pertama mempelajari konsep dasar sistem informasi akuntansi, yang kedua tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP, yang ketiga sistem teknik dokumentasi, yang keempat database relasional, yang kelima adalah pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi, yang keenam adalah teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer, yang ketujuh siklus pendapatan, kedelapan siklus pengeluaran, yang kesembilan siklus produksi, 10 siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian, yang ke-11 adalah pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Metode pengajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan menyampaikan materi dengan media presentasi, video, dan e-learning. Kemudian penekanan pada keterkaitan teori dan praktik dengan contoh kasus real. Kemudian untuk interaction, kami biasa berdiskusi di kelas, kemudian ada studi kasus kelompok, dan forum online menggunakan WhatsApp group. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Penilaian ini saya menggunakan kehadiran dan partisipasi, kemudian tugas individu dan kelompok, kuis, studi kasus akhir dan presentasi, kemudian UTS dan UAS. Buku ajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi menggunakan dua yang saya gunakan, yaitu yang pertama Romney and Steinbart tahun 2018 Accounting Information System edisi ke-14 dan James Hall 2015 Accounting Information System edisi ke-9. Adapun bahan ajar yang saya gunakan yaitu artikel ilmiah yang saya publikasikan ada di Google Scholar, yaitu tentang analisis sistem pengendalian internal, prosedur pengeluaran kas,
dengan menggunakan kerangka COSO ICIF 2013, studi pada perusahaan konsultan pertambangan migas di Yogyakarta yang saya publikasikan di Sinta 3. Kemudian yang kedua, publikasi saya di Sinta 4, yaitu adopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan pelaporan keuangan yang merupakan tinjauan literatur. Komponen dan bobot penilaian untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut, yaitu tugas individu 10%, kehadiran dan presensi 10%, kuis 10%, kemudian tugas kelompok studi kasus 20%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Sebagai unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran, adapun bukti video pengajaran secara offline dengan mahasiswa di kelas sebagai berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Ya, kelihatan kayak habis pada makan siang. Ya kan? Semangat! Semangat. Lagi ya, kita semangat. Semangat! Semangat. Bagus sekali. Oke. Nah, sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita aksen ini ya. Saya adakan aksennya, silakan aksen sembari saya berikan pendahuluan untuk kalian. Nah, hari ini kita masuk ke chapter 7, yaitu pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk, saya ingin mengulas dulu ya, bagaimana pertemuan sebelumnya, apakah ada lagi kita membahas apa dan bagaimana. Silakan menjadi, siapa yang tahu? Oh, oke, silakan Mbak Rizka. Kita membahas mengenai database relasional Ibu, yaitu untuk meningkatkan kekuatan database penting untuk kita memahami bagaimana data tersebut disimpan dalam sistem komputer. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka dan jawabannya bagus sekali, masih ingat ya bagaimana data relasional. Kita tahu bagaimana penyimpanan database di komputer. Oleh karena itu, ya kalau penyimpanan supaya nggak hilang, kita perlu pengendalian. Nanti hari ini kita masuk ya ke pengendalian ini ya. Nah, seperti biasa, saya harus membrainstorming kalian dengan visi prodi akuntansi Ujaya, yaitu menjadi prodi akuntansi yang unggul dan terdepan, ya, dalam bidang akuntansi berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan di tingkat nasional pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Masih ingat ya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mahasiswa diharapkan memahami pentingnya pengendalian dan jenis-jenisnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami ancaman-ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan kerangka kerja COVID, COSO, dan IMM. Kemudian mahasiswa mampu memahami masa depan pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Nah, agenda kita hari ini adalah pendahuluan ya, ini sudah pendahuluan, pemaparan materi dari saya, ya, kemudian nanti ada diskusi, small group discussion, kemudian kesimpulan dan penutup. Sebelumnya kita explaining dulu nih, ya kan? Nah, biar kalian ini nggak tegang banget, ya. Nah, siapa yang bisa mengartikan gambar ini silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Mbak Ratna. Apa ini gambar apa? Yang di atas itu respon. Oke, betul sekali respon. Terus ada lagi yang kedua? Ada lagi silakan. Oh, oke, silakan Mbak Devi. Yang di bawah itu laporan. Oke, betul semuanya? Betul. Oke, respon kan? Wah, tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah, kata kalian cermat juga ya. Nah, sekarang kita masuk ya, masuk ke materi dan sebuah pertanyaan ya. Mengapa pengendalian itu dibutuhkan? Siapa yang tahu? Saya ini. Oke, silakan Mas Iza. Karena bisa membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan. Oke, ya mendeteksi
keterangan dan kesalahan. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Oh, silakan Mbak Linda. Supaya pekerjaan berjalan lancar. Oke, baik, bagus sekali. Supaya pekerjaan berjalan lancar. Simple tapi ini ya, maknanya dalam ya. Kita lihat bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan konsep dasar. Nah, definisi pengendalian di sini adalah pengendalian adalah serangkaian proses dan tindakan, ya, yang diambil untuk memastikan bahwa aktivitas dalam suatu organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Ya. Kemudian sistem informasi akuntansi adalah kita sudah pernah pelajari di bab 1 dulu ya. Ini kita ulang kembali. Sistem yang mengumpulkan, mencatat dan memproses data finansial untuk menghasilkan laporan dan informasi yang tepat bagi pengambil keputusan. Kemudian kedua sistem ini tuh hubungannya bagaimana integral, ya, di mana pengendalian yang baik memanfaatkan informasi akuntansi untuk mengawasi dan mengelola sumber daya secara efektif. Jadi penting sekali supaya tidak apa? Supaya tadi organisasi dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang menghambat operasional perusahaan, gitu ya. Terus mencegah dari tadi fraud, ya, fraud. Jadi terus fraud itu bisa macam-macam ya Mas ya. Ada kecurangan komputer, ada transaksi tidak diotorisasi, ya, itu macam-macam bentuknya. Nanti kita akan belajar di next chapter. Nah, yang pertama perlunya pengendalian karena adanya ancaman. Ya, siapa tahu ketentuan adalah ancaman, ya. Nah, ancaman di sini diartikan sebagai potensi, ya, potensi kejadian buruk atau kejadian yang tidak diinginkan, gitu ya. Yang kedua adanya exposure. Exposure itu potensi kerugian jika ancaman tertentu menjadi kenyataan. Kemudian yang terakhir adalah kepatuhan. Perlunya pengendalian itu adanya kepatuhan, ya, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan serta standar operasional prosedur atau SOP. Nah, ini tadi ya terkait dengan jawabannya Mbak Linda dan Mas Iza. Tujuannya pengendalian itu adalah dalam SIA adalah perlindungan aset, ya. Nah, kemudian pengelolaan catatan yang memadai sehingga memberikan informasi yang akurat dan andal. Kemudian mendorong kepatuhan dengan kebijakan manajemen, kemudian mematuhi hukum dan peraturan. Karena sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di perusahaannya yang direksinya itu atau komisarisnya itu menabrak SOP sehingga dia dipenjarakan, dianggap itu salah. Nah, fungsi pengendalian internal ini ada 3, teman-teman semuanya, yaitu adalah preventive control, detective control, sama corrective control. Nah, di sini preventive control itu gimana? Mencegah dulu sebelum terjadi, misalnya apa? Bisa di sini contohkannya. Ada pemisahan tugas di dalam suatu perusahaan. Kemarin kayaknya waktu magang terjadi nggak ini pemisahan tugas di tempat magang kalian? Terjadi ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan ancaman sebetulnya, gitu. Terus kemudian kita harus mencegah dengan bagaimana? Oh, ada nanti bisa perekrutan personel yang berkualifikasi sesuai kualifikasi yang kita inginkan, ya. Nah, itu mungkin sebagai pencegahnya. Nah, yang kedua adalah detective control, menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Nah, yang terakhir adalah corrective control, memperbaiki dan memulihkan dari masalah yang dihasilkan. Contohnya kita membuat salinan backup file. Kalau ada file yang rusak, kita memperbaiki kesalahan entry data. Nah, kategori pengendalian internal ada 2, ada pengendalian umum sama pengendalian aplikasi. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Apa saja ancaman atas SIA? Ada yang pernah dengar nggak? Silakan, siapa yang tahu? Oke, silakan Mbak Ratnawati. Adanya penghapusan data yang bisa disengaja ataupun tidak disengaja, Bu. Oke, penghapusan data yang disengaja maupun tidak disengaja. Betul sekali, betul. Bisa terjadi seperti itu, ya. Kita lihat ya, apa saja ancaman dari pengendalian sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu karena kejadian alam, ya, yang tidak bisa kita prediksi. Kemudian kesalahan pada software yang tidak berfungsinya peralatan. Kemudian yang ketiga tadi yang jawabannya Mbak Ratna, dimasuk ke sini ternyata tindakan yang tidak disengaja seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan semata. Saya juga seperti itu. Kemudian yang keempat, tindakan disengaja yang biasanya disebut sebagai
yaitu kejahatan komputer. Tadi ada yang bilang fraud komputer ya, kejahatan. Kemudian ancaman ini berbentuk sabotase, penipuan komputer, ketidaklayaan penggunaan atas aset oleh pegawai. Nah, dari sekian banyak ancaman-ancaman ini, maka dari itu pengendalian internal itu sangat dibutuhkan. Nah, di perusahaan secara teori itu ada suatu kerangka pengendalian untuk menaungi ya pengendalian internal ini apa saja sih perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah, sekarang tadi ada 3 control framework ya, ada 3 control framework. Yaitu yang pertama ada COBIT ya. COBIT ini adalah control objective for information and related technology. Nah, COBIT yang digunakan saat ini di dunia itu adalah COBIT 5. COBIT 5 itu apa namanya? Dikeluarkan oleh ISAKA. Nah, itu nanti kedepannya akan saya share di elemen kalian semua ya. Nah, kemudian yang kedua ada COSO. Ini yang pasti kalian sudah sering dengar karena ada di mata kuliah audit internal juga ya. Nah, itu adalah the committee of sponsoring organization. Jadi ini kerangka untuk pengendalian internal perusahaan. Nah, saya ada pertanyaan ini. Nah, COSO ini kan kerangka untuk pengendalian internal ya, untuk meyakinkan tiga perusahaan ya. Nah, ada yang tahu 3 kategori itu apa saja? Silakan di tangan poin. Oh, silakan Mbak Devi. 3 tujuan itu untuk tujuan operasional, laporan keuangan, dan kepatuhan Bu. Baik, hebat sekali. Nanti kita lihat ya, ada beberapa komponen dari situ ya. Terima kasih Mbak Devi atas jawabannya. Yang terakhir, itu ada kerangka COSO IRM. Jadi modifikasi dari COSO yang sebelumnya, yaitu memperluas kerangka COSO dengan penggunaan pendekatan berbasis resiko. Nah, tadi 3 kategori tadi ya, itu masuk ke sini ya. Nah, tapi untuk mata kuliah kita hari ini kita fokusnya ke COSO dulu ya. Nah, inilah kerangka dari COSO. Nah, itu ada berbagai, ada 5 unsur, ada lingkup implementasi, ada tujuannya. Nah, di sini ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu kaitannya sama apa? Sama organisasi. Ya, jadi itu organisasi itu budayanya bagaimana, etikanya bagaimana, gitu ya. Kemudian ada penilaian risiko, ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian itu biasanya dengan aktivitas pengendalian ya, dengan pemisahan fungsi, tugas, otorisasi, itu yang tadi sudah pernah kita bahas. Kemudian informasi dan komunikasi, bagaimana informasi itu disajikan secara adil, reliable, gitu ya. Kemudian komunikasi antara manajemen, karyawan, atau komunikasi antara pemangku kepentingan ya, dengan pemangku kepentingan itu bagaimana. Kemudian ada monitoring. Itu nanti ada komponennya yang sudah saya share di elemen kalian, nanti jadikan itu bahan grup diskusi kalian ya. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus. Nah, nanti di studi kasus ini dibagi menjadi kelompok kecil ya. Satu grup ada 3 orang. Kemudian nanti kalian buka elemen kalian, di situ sudah saya siapkan studi kasusnya. Kemudian nanti satu kelompok presentasi ya, jawabannya bagaimana menurut analisis kalian ya, menurut analisis kalian. Kemudian nanti akan saya nilai, gitu ya. Oke, terima kasih sudah dibentuk kelompoknya ya. Yang 4 ada 3 ya, dah apa-apa, bagus. Nanti silakan saya kasih waktu 10 menit untuk menganalisis studi kasusnya ya. Kemudian nanti persiapkan 1 orang untuk menjawab pertanyaannya, gitu ya. Kamu nomor 1, nomor 2, aku 3, kamu tulis ya. Tapi tetap kerjasama loh ya. Diskusinya sudah 10 menit bawah ya. Oke. Sekarang persiapkan 1 orang ya yang akan maju memaparkan jawabannya yang ada di sekalian ya. Yang pertama tadi ada pertanyaannya, apa kelemahan sistem informasi akuntansi dalam kasus tersebut? Yang kedua, komponen pengendalian internal mana yang tidak berjalan dengan baik? Yang ketiga,
ketiga, bagaimana solusi penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih efektif untuk mencegah kasus serupa. Cepat-cepatan nih. Siapa dulu yang akan menjawab nomor 1? Oke, Mbak Sinta. Silakan maju ke depan. Baik, pertanyaan untuk nomor 1 adalah tadi kelemahannya apa? Kelemahan dalam kasus tersebut adalah tidak terintegrasinya antara sistem penjualan dengan catatan transaksi. Masih adanya pencatatan secara manual menciptakan celah untuk manipulasi data. Ya, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, siapa yang mau maju duluan? Baik, untuk pertanyaan nomor 2 pada kasus tersebut, komponen pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik adalah aktivitas pengendalian internal dan pemantauan, di mana tidak adanya prosedur audit internal dan kontrol atas pencatatan data tersebut. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kelompok Mbak Nilam ya. Yang terakhir berarti kelompok terakhir, silakan siapa yang maju. Oke, silakan Mbak Resti. Izin menjawab untuk nomor 3, solusinya itu adalah dengan mengintegrasikan sistem penjualan dengan sistem pencatatan akuntansi secara otomatis, di mana yaitu dengan menambahkan sistem otorisasi atas perubahan data dan menyusun log aktivitas staf secara digital yang dapat diaudit. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari tiap kelompok ya. Jadi dalam kasus tersebut kekurangannya adalah tidak terintegrasinya sistem penjualan dan sistem pencatatan transaksi ya. Jadi tidak bisa ada celah untuk manipulasi data, entah itu otorisasinya tidak dijalankan ya. Tidak adanya SOP mungkin seperti itu ya. Terus kemudian komponennya yaitu aktivitas pengendalian ya sama pemantauan, jadi dia tidak ada monitoring, tidak diawasi. Bahkan untuk perusahaan kecil itu memang jarang sekali ada yang namanya monitoring dan aktivitas pengendaliannya karena tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah solusinya adalah mengintegrasikan tadi ya, berarti mengintegrasikan sistem penjualan dengan sistem pencatatan. Berarti kita harus ada pemisahan fungsi ya, dibuat sebagai otomatisasi, ada otorisasi di sana supaya tidak salah untuk pencatatan. Itu. Tuh, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Nah, kita sebelum itu saya ini ya, masuk ke materi terakhir, masa depan pengendalian dan sistem informasi akuntansi yang sekarang banget ya, sekarang masa ini banget dunia digitalisasi dan dinamisasinya tuh, dinamikanya itu begitu luar biasa ya. Makanya banyak yang bilang nanti kalau kuliah akuntansi itu udah nggak ngapa-ngapain. Oh, itu tentu masih salah ya. Akuntansi itu adalah konsep yang kita pegang, sedangkan tools-tools yang ada sekarang ini adalah alat bantu. Oleh karena itu sistem masa depan itu tetap ada teknologi informasi, namun seperti IoT dan kecerdasan AI. Tapi ini sebenarnya semua adalah alat bantu dan bisa digunakan untuk pengendalian internal. Jadi IoT itu bisa saja menghubungkan perangkat fisik ke internet ya, pengumpulan dan bisa menganalisis data secara real time. Sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem informasi akuntansi. Mungkin lebih bisa pengendaliannya lebih otomatisasi ya, tidak perlu manual kembali. Kemudian ada AI. Nah, AI ini bisa menganalisis data ya, menganalisis data akuntansi, data besar akuntansi. Kalau di perusahaan besar itu kan data sudah banyak sekali, perlu analisis. Nah, analisisnya mungkin sudah tidak manual lagi, tapi sudah menggunakan AI. Apa untuk pengambilan keputusan manajerial seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tren dari inovasinya adalah saat ini kita sudah ada sistem berbasis cloud ya, yang menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas yang baik terhadap data akuntansi. Kemudian big data dan analitik itu juga pengolahan informasi yang besar ya, untuk mendapatkan pola yang dan insight yang tidak terlihat ya. Tentunya dia membantu pengambilan keputusan akuntansi yang lebih baik. Jadi walaupun teknologi berkembang dengan cepat, tapi akuntan masih dibutuhkan.
disuguhkan. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih ya semuanya sudah mengikuti kuliah hari ini. Kesimpulannya apa hari ini? Kita belajar apa? Pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, kemudian kita belajar komponen perbedaan antara COBIT, COSO, dan COSO IRM ya, walaupun secara detail sudah ada di e-learning kalian tadi. Oleh karena itu yang ini nanti ada tugas ya, ada tugas di e-learning kalian sebagai tugas individu, bukan tugas kelompok. Kembali nanti silakan dikerjakan di e-learning. Ada batas waktu pengumpulannya, tolong diperhatikan. Biasanya hanya 1 kali 24 jam. Kalau sudah terlewat jamnya nanti tidak akan saya nilai. Begitu ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya ya sudah berpartisipasi hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dalam kelas bersama mahasiswa. Saya sebagai dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi berkomitmen untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis dan digital. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat memberikan gambaran komprehensif atas peran saya pada bidang pengajaran dan sebagai bahan pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.